Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas kasih, anugerah dan rahmat Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Secara khusus hari ini, Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021, kita kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, diberikan kesempatan untuk menikmati segala yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, untuk mengawali hari ini, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 28 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi dalam ayat tersebut, orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Ayat yang ke-7, lalu berkatalah Saul kepada para penggawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain. Pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebutkan kepadamu. Ibu, bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini adalah suatu kisah yang menurut saya sangat tragis. Kenapa saya katakan sangat tragis? Karena melalui ayat ini kita bisa melihat tentang apa yang sedang dialami oleh Saul pada masa itu. Dikatakan kisahnya Saul sangat ketakutan, sangat gemetar karena tentara Filistin bergerak maju mendekati perkemahan orang Israel. Tetapi yang saya katakan sangat tragis karena kondisi tersebut yang dialami oleh Saul atau yang terjadi, yang dilakukan oleh Saul, ada 2 hal yang tidak wajar. Apakah itu? Dia bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia. Dia sudah bertanya kepada Tuhan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, baik dengan urim, baik pun dengan perantaraan nabi. Tidak ada jawaban. Tentunya ini tidaklah gampang, saudara. Sementara dia mengalami keadaan yang sangat terdesak, dia tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tetapi yang kedua yang bisa kita lihat, apa yang dilakukan oleh Saul menjadi bukti semakin tragisnya kehidupan Saul ini. Dia meminta petunjuk kepada perempuan pemanggil arwah dan seorang tukang tenung. Ini semakin fatal dan semakin memprihatinkan. Artinya, ibu bapak dikasih Tuhan, Saul yang berada dalam keadaan sulit dan terjepit, tidak mendapat jawaban dan pertolongan dari Tuhan, lalu meminta tolong kepada seorang perempuan tukang sihir. Saudaraku, perlu saya sampaikan kembali, Saul ini seorang raja di Israel. Tetapi dia mengalami hal yang sangat memprihatinkan. Pertama, Tuhan tidak menjawab doanya, Tuhan tidak menjawab pertanyaannya, dan dia berbalik kepada tukang sihir. Saudara-saudara dikasih Tuhan, timbul pertanyaan dalam hati saya, dan juga saya pikir menjadi pertanyaan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa Saul mengalami hal itu? Mengapa Saul sudah meminta petunjuk kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawabnya? Saudaraku, jawaban yang saya temukan dalam Alkitab adalah sebab Tuhan telah undur dari Saul. Apa penyebabnya? Karena Saul tidak mendengarkan suara Tuhan. Karena Saul tidak menghormati Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan berikutnya lagi, mengapa
Saul berbalik kepada tukang sihir. Padahal Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita membaca dalam pasal 1 Samuel pasal 28 ayat 3b di atas, saudara, di situ dituliskan bahwa sebelumnya Saul sudah menyingkirkan dari seluruh Israel tentang tukang sihir, paranormal, para peramal, semua sudah disingkirkannya. Tetapi sangat tragis, di saat dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang terjepit, dia tidak dijawab oleh Tuhan dan dia berbalik kembali kepada tukang sihir. Saudaraku dikasih Tuhan, kesimpulannya melalui kisah ini, saya menyampaikan kepada kita bahwa hati Saul sebenarnya tidak teguh percaya kepada Allah. Sehingga mengapa dia tidak dijawab oleh Tuhan, mengapa dia berbalik kepada tukang sihir? Saya katakan kesimpulannya adalah hati Saul tidak teguh percaya kepada Allah. Hal inilah yang bisa kita lihat, sehingga Saul tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena hatinya tidak teguh percaya kepada Allah. Kok bisa saya mengatakan seperti itu? Karena bisa dilihat hatinya dengan cepat berbalik kepada tindakan kebodohan, spiritisme yang sangat terkutuk itu. Artinya dia sedang meninggalkan Tuhannya hanya karena Tuhan tidak menjawab dia. Hatinya cepat berbalik. Saudara, ini suatu hal yang menjadi menantang bagi setiap kita, karena kalau tidak berhati-hati, tidak sedikit orang karena doanya tidak dijawab Tuhan atau belum dijawab oleh Tuhan, hatinya berbalik kepada pribadi-pribadi yang lain. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah dengan jelas karena Tuhan telah undur dari hidup Saul karena sikapnya yang tidak menghormati Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sikap tidak menghormati Tuhan itu mengakibatkan Tuhan akan undur dari kehidupan orang tersebut. Dan Saul sudah mengalaminya, sehingga dia menghadap Tuhan pun bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab, dan terbukti dia cepat beralih kepada roh-roh yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, berdasarkan pengalaman Saul ini, kita belajar. Yang pertama adalah agar senantiasa memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita perlu menjaga supaya hidup kita menjadi hidup yang terus menghormati Tuhan. Terus menjadi pribadi yang mendengar suara Tuhan, mendengar dan menuruti kehendak Tuhan. Menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita tahu bahwa Saul ini sebelumnya adalah orang yang sangat merencanakan kejahatan atas kehidupan Daud. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia juga adalah orang yang tidak menghormati Samuel di saat dia mempersembahkan korban, padahal Samuel sudah menyuruh dia untuk tidak mempersembahkan korban itu. Dan itu menjadi satu catatan yang penting dalam kehidupan Saul, bahwa dia tidak menghormati Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena sikap tidak hormat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak mendengarkan pertanyaannya, dan dia pun beralih kepada roh-roh tukang sihir. Saudaraku dikasih Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sangat ingin menjawab doa-doa kita. Sangat ingin untuk menjawab harapan-harapan anak-anaknya. Bahkan saya katakan, keinginannya lebih tinggi daripada keinginan kita di saat kita berdoa. Dia ingin memberkati kita, dia ingin menjawab doa-doa kita. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan yang menjadi penghalang antara doa kita, antara kita dengan Tuhan, adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong. Pendengaran tidak pernah kurang tajam untuk mendengar. Tapi kalau manusia tetap tidak menaati Tuhan, maka doa-doanya pun diabaikan oleh Tuhan. Saudaraku, saya percaya kita semua ingin doa-doa kita dengar oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu senantiasa memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita membangun kehidupan kita supaya tetap hormat kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, kita juga tetap membangun kehidupan kita supaya memiliki iman yang teguh, agar tidak gampang goyah, jangan gampang beralih. Jangan seperti Saul ini, beralih hatinya dari Tuhan, kembali kepada tukang-tukang sihir, paranormal, yang mana sebenarnya awal-awalnya sudah dia usir dari Israel, tapi dia berbalik lagi ke sana. Kenapa dia gampang goyah, berpaling kepada hal yang merusak imannya? Karena dia tidak teguh dalam iman. Itu sebabnya saya mau mengajak kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini mari kita membangun keteguhan iman dalam hidup kita. Kita membangun dengan cara-cara yang dapat kita lakukan.
Sebagai contoh misalnya membangun persekutuan yang intim dengan Allah melalui ibadah kita. Ibadah yang konsisten, ibadah yang teratur, ibadah yang baik, itu membangun iman kita di hadapan Tuhan, sehingga kita akan mengalami koneksi yang terbaik dengan Tuhan, dan kita juga tidak gampang goyah dalam keadaan-keadaan yang sulit yang kita alami. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini Minggu tanggal 19 Desember 2021, saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri kita secara lebih baik, khususnya di dalam mengikuti ibadah-ibadah yang dilaksanakan pada hari ini. Ibadah itu dilaksanakan bisa secara online, dilaksanakan juga secara onsite. Tapi saya memberitahu, mari kita laksanakan secara sungguh-sungguh, secara serius, dengan tujuan untuk membangun iman kita, memperkokoh iman kita di hadapan Tuhan, dan membangun sikap hormat kita kepada Tuhan. Karena saya percaya dengan demikian kita tidak akan gampang goyah, tapi sekaligus kita akan mengalami relasi yang semakin akrab, semakin intim dengan Tuhan, sehingga doa-doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, di akhir renungan ini saya sampaikan kepada kita, teguhkan imanmu, jangan berpaling dari Tuhan. Teguhkan imanmu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena dengan teguh iman kita akan taat kepadanya, maka pertolongan, jawaban-jawaban doa kita akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat memasuki hari ini, menyambut hari ini, dan jangan lupa beribadahlah dengan sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku, saya mengajak kita semuanya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur firman-Mu pada kesempatan ini mengingatkan kami untuk terus meneguhkan iman dan tidak gampang berpaling dari Tuhan. Tidak seperti Saul yang berpaling kepada roh-roh peramal. Tapi kami berdoa ya Tuhan, supaya pagi hari ini Engkau meneguhkan hati kami. Bahkan secara khusus melalui ibadah yang kami ikuti, Tuhan juga menolong supaya iman kami semakin diteguhkan, hati kami semakin melekat kepada Tuhan, dan kami bisa melihat pertolongan dan juga penyertaan dan juga berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap saudara-saudariku yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita pada kesempatan pagi hari ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa dari kami, Bapak Ibu bisa menuliskan atau mengirimkan pokok-pokok doa melalui WA yang tertera di layar podcast ini. Dan percayalah, doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Dua orang sepakat meminta apa saja pun di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Dan sekali lagi saya katakan, tetap semangat, teguhkan imanmu, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya. Amin.